Ini problem satu ya. Jadi kita diminta untuk nentuin berapa sih nilai P1 P2 supaya ngasilin total 245 megawatt. Tentunya yang paling optimal ya. Kombinasi yang mana yang kita pakai dengan data cost pembangkit satu segini, pembangkit dua segini. Gitu. Dengan dynamic programming ini kita sebenarnya hanya menggunakan metode ya coba-coba alias melihat segala kemungkinan yang ada. Maksud kemungkinan sini kemungkinan kombinasi nilai P1 dan P2 gitu. Dengan mempertimbangkan cost-nya. Nah, kita gunakanlah tabel supaya lebih cepat menghitungnya gitu. Di sini ada demand, maksudnya beban total yang dihasilkan oleh kedua pembangkit itu ya segini lah. Ini ada kemungkinan kalau 50 berapa sampai 325 berapa. Dan perlu dilihat juga ini jatuhnya jadi kapasitas ya. P1 minimal 50, maksimal 175. Begitu juga P2 sama. Karena ini ya, ini di soalnya begini, template-nya begini. Gitu, berarti secara logik si kedua pembangkit ini hanya bisa menghasilkan minimal 100 megawatt. Ya kan? Karena paling kecil 50 ya P1, P2 harus 50 dua-duanya, itu minimal banget. Nggak bisa di bawah itu. Gitu, itu simpan aja dulu info itu. Lanjut lagi, ini di sini ada, jadi tabelnya gini, ini demand total ya, PLO total. Jadi kalau kita mau ngasilin 245 megawatt ya kita berkutat di sinilah gitu. Di antara dua ini, total demand-nya di antara dua ini kita cari nanti. Berikutnya ada cost pembangkit satu, ini dikopas saja ke sini sama. Kemudian nilai P2 dibikin seperti ini dan juga cost untuk P2. Lalu yang tengah ini apa? Yang tengah ini adalah cost total dari kedua pembangkit. Gitu. Jadi yang ada di sini, nilai yang ada di sini cos F2 dijumlahin dengan cos F1. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, gini. Sebenarnya mah kita cuma perlu lihat nilai yang menjadi batas atas dan bawah ini aja, 245, yaitu 225, 250. Cuman kalau mau dari awal, cara menggunakan metode dynamic programming ini, yang mending kita bikin dari awal aja. Pertanyaannya, dia kenapa baru ada nilai di 100? Nah, jawabannya yang tadi. Kenapa ini kosong gitu? Kenapa baru ada di 100? Jawabannya yang tadi, yang ini. Kapasitas pembangkit itu sendiri yang minimalnya masing-masing pembangkit ngasilin 50 megawatt. Makanya minimal 100, di bawah itu nggak bisa. Gitu. Terus angka ini dapatnya dari mana? Contoh ini. Ini kan ada di 100 ya. Dan P2 kita jadiin patokan awal. Anggap ini nggak ada sebelumnya si angka ini yang biru dan yang di tengah ini pokoknya anggap nggak ada, kosong gitu. Kita ingin tahu angka di sini berapa total cost-nya untuk menghasilkan 100 megawatt. Kalau P2-nya 50, ini jadiin patokan ya. Otomatis untuk menghasilkan total 100, si P1-nya 50 kan. Si P1-nya tersirat, nggak ditulis di sini. Nah, jadi totalnya gini. Jadi cost F2 50 megawatt tambahin dengan cost F1 50 megawatt. Dan juga ke bawahnya begitu. Untuk ngasilin berapa nih? 125 ya ketika ininya P2 50. Otomatis P1-nya yang 75 nih. Ke bawahnya juga gitu. Total 150. Ya P250 ya P1-nya otomatis 100 kan. Nah, tapi jangan ketukar ya total demand dengan nilai P1 karena dia pakai tempat yang sama di sini. Mungkin kalian bisa mencoba membuat tabel yang lebih mudah dipahami, tapi ya intinya begitulah. Dan juga seterusnya. Gitu. Yang penting ngerti aja ini kenapa kosongnya di sini padahal sebelahnya nih isi. Nah, karena di sini kan si P2-nya 75, sedangkan di sini ngasilinnya 100. Kalau ini 75 berarti P1 harus ngasilin 25 biar 100 kan, sedangkan itu di bawah batas. 25 itu di bawah batas, makanya dia nggak bisa di sini. Begitu seterusnya.
Nah, habis itu kita lanjut ke tujuan kita. Kita nyari yang 245 ini. Sayangnya nggak ada langsung di tabel yang pas gitu. Kita harus nyari di antara dua ini. Gitu. Langkah pertama kita cari nilai cost yang paling optimal di keduanya. Ternyata yang ini. Begitu juga yang ini, 250. Ternyata segini. Pertanyaannya kita pakai yang mana? Jadinya kita gimana nih biar dapat 245? Berapa nilai P1, P2 supaya 245 gitu. Dan costnya optimal. Pertanyaan apakah yang ini alias ini kan nunjukin kombinasi ya. Ketika optimal ini berarti artinya adalah ketika P2-nya 150 dan P1-nya ya sisanya 100 gitu. Atau ya kombinasi yang ini yang P1 P2-nya 175 P1 sorry. Yang ini P1 P2-nya 175, P1-nya ya sisanya 50 gitu. Kita pakai yang mana nih? Apakah kombinasi yang ini tapi ditambahin 20 megawatt atau kombinasi yang ini tapi dikurangin 5 megawatt? Nah, lanjut. Oke, lanjut pertanyaannya. Kita pakai kombinasi yang mana? Apakah kombinasi 225 ditambahin 20 megawatt atau kombinasi 250 megawatt dikurangin 5 megawatt? Gitu. Habis itu ada pertanyaan lagi. Pembangkit mana yang dikurangin? Apa pembangkit 1 apa atau 2? Atau pembangkit mana yang ditambahin 20? Pembangkit 1 apa pembangkit 2? Nah, itu dihitung dengan memperhitungkan segala kemungkinan. Cuman kalau tadi kami ya saya dan teman-teman gitu ya tadi ngebahas itu ya ada beberapa kemungkinan gitu. Yang kombinasi yang satu yang totalnya 225 megawatt itu kan harus ditambah 20 ya. P2 udah mentok 175. Nggak bisa lagi ditambah 20. Jadi kemungkinan hanya P1 ditambah 20. Nah, ternyata setelah dijumlahin, dia ini total costnya 35-37 US dollar per hour gitu. Sekarang kita pindah ke kombinasi yang kedua, yang ngasilin 250 megawatt, tapi salah satunya dikurangi 5 megawatt. Nah, itu hitung juga. Pengurangan 5 megawatt di pembangkit 1 dan pembangkit 2. Nah, setelah dihitung, ternyata ketika pembangkit 1 yang dikurangi 5 megawatt, dia menghasilkan cost terkecil dibandingkan kemungkinan lainnya. Ya, kemungkinan itulah jawabannya gitu untuk saat ini. Sebenarnya aku ada pertanyaan lagi. Kenapa min 5 di salah satu pembangkit? Kenapa enggak min 3, min 2 di kedua pembangkit? Atau sebaliknya? Atau min 4, min 1? Atau min 1, min 4 di keduanya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa melanjutkan itu ngecek atau mungkin verifikasi. Apakah ini udah benar yang optimal gitu. Sementara itu dulu. Jadi itulah nilai yang dipakai gitu. P1-nya 95, P2-nya tetap 150 gitu. Nah, sekarang kita bahas kenapa gimana cara cari tahu pengurangan 5 megawatt itu harganya berapa? Gitu atau nguranginnya berapa US dollar gitu. Nah, aku tadi udah nyoba-nyoba. Jadi gini, ini ada contoh aja ya. Kita kayak mencari nilai di antara suatu nilai di antara dua nilai gitu, batas atas, batas bawah. Jadi gini, ini ada grafik antara P, daya, dan juga cost-nya, si F ini. Diketahui di tabel, itu hanya daya dan cost, daya 100 megawatt dan 125 berikut cost-nya. Kita ingin tahu, cost ketika dayanya yang kita butuhkan itu 110 atau di antara keduanya. Itu berapa sih? Nah, aku kepikirannya mereka kan ada ketika digambarkan di grafik seperti ini itu kan menjadi segitiga ya atau grafik linear gitu ini miring gini saat. Nah, satu hal yang kepikiran adalah gradiennya sama. Nah, dari situ kita bisa manfaatin itu gradien sama berarti M-nya ya sama kan M1 M2
Sedangkan gradien itu adalah dy per dx gitu. Perubahan di sumbu y-nya berapa, perubahan di sumbu x-nya berapa. Gitu. Nah, aku nyari taunya ini dari sini ke sini. Ini dari 0 sih sebenarnya, guys. Cuman ya nggak apa-apa gambarnya gitu ya. Intinya dari sini ke sini 360, dari sini ke sini kita sebut x. Itu ya. Jadi gini, si dy bukan berarti batas atas kan. Berarti x dikurangi 1360 itu jadi dy-nya sama dengan 1110 kurangi 100, ini jadi dx-nya nih. Ini dy, ini dx ya kan. Itu gradien 1 sama dengan gradien yang kedua, yang ini yang gede ini. Batas atasnya sih 1655, batas bawah 1360, jadinya 295 kan. Masuk sini 295, itu udah jadi dy-nya. Dx-nya berapa? 125 kurang 100 ya 25. Nah, dihitunglah. Nanti dapat kita nilai x ini. Hasilnya adalah 1478. Nah, ini sesuai jawabannya dengan yang dihitung Pak Kevin di papan tulis 1478 gitu. Gitu, pakai teori gradien.